Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Semoga antum dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak ustazah, silahkan antum kerjakan dulu amalan yaumi antum seperti sholat duha antum, tilawah, murojaah, dan membantu orang tua di rumah. Baiklah anak-anak ustazah, marilah pembelajaran kita pada pagi hari ini kita awali dengan membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak ustazah, sekarang pembelajaran kita yaitu tema 6, subtema 2, yaitu pembelajaran kelima dan keenam. Silahkan anak-anak ustazah simak video berikut ini dan jangan lupa buat ringkasan materi pada buku catatan antum dan jangan lupa kerjakan latihan di buku LKS antum. Selamat belajar anak-anak ustazah. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar anak-anak yang akan mengikuti kegiatan pramuka. Nah, pernahkah kamu mengikuti kemah pada kegiatan pramuka? Wah, rasanya pasti seru sekali ya. Ketika kegiatan kemah pada malam hari, biasanya mereka akan menyalakan api unggun. Api unggun ini dinyalakan untuk menghangatkan udara di sekitar. Ya, jadi ketika malam hari udaranya akan terasa lebih dingin. Nah, lalu api unggun ini dapat menghangatkan tubuh para anggota pramuka yang duduk di dekatnya. Berada di dekat api unggun dapat menghangatkan tubuh kita. Tahukah kamu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Tubuh kita terasa hangat saat di dekat api unggun karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, bisa kalian lihat pada gambar, di sini ada api unggun dan di sini ada orang-orang yang di sekitarnya. Nah, tubuh kita ini tidak menyentuh apinya, tapi tubuh kita merasakan panas apinya. Itulah yang disebut dengan radiasi. Jadi, perpindahan panas tanpa zat perantara. Apa saja contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi? Ya, yang pertama ada berada di dekat kompor, tubuh akan terasa hangat. Ya, kemudian berada di dekat api unggun, tubuh kita juga akan terasa hangat. Dan panas matahari dapat terasa sampai ke bumi. Bisa kita lihat di sini ketika berada di dekat kompor saat merebus air, saat menggoreng, itu tubuh kita tidak menyentuh apinya, tapi kita dapat merasakan panas dari kompor tersebut. Kemudian, berada di dekat api unggun seperti tadi, tubuh kita tidak sampai menyentuh sumber panasnya yaitu api, tapi kita bisa merasakan hangatnya atau panasnya api tersebut. Dan juga panas matahari. Matahari itu letaknya sangat jauh dari bumi. Nah, akan tetapi panas matahari itu dapat menjadi sumber energi panas bagi bumi. Dan kita tidak sampai menyentuh mataharinya, tapi kita bisa merasakan panasnya atau hangatnya matahari tersebut. Seperti ini, menjemur pakaian yang tadinya basah, lama-kelamaan akan kering. Ini karena panasnya matahari. Kemudian, kita dapat menghangatkan tubuh kita saat berjemur di pagi hari. Dan juga para pembuat ikan asin memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan ikan asinnya. Dan masih banyak lagi ya panas matahari yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi cara perpindahan panas yang sudah kita pelajari itu ada 3. Kita akan ingat kembali.
Ya, yang pertama ada perpindahan panas secara konduksi. Kemudian ini adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Ini konduksi, ya. Jadi tanpa ada perpindahan zat perantara. Nah, kalau konduksi ini zat perantaranya adalah logam. Kemudian ada konveksi. Kalau konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kalau konveksi, zat perantaranya ikut pindah. Kalau konduksi, zat perantaranya tidak ikut pindah. Kalau konduksi, biasanya zat perantaranya adalah benda padat. Kalau konveksi, perantaranya adalah biasanya benda cair dan benda gas. Dan satu lagi yang baru kita pelajari, radiasi. Kalau radiasi, perpindahan panas tanpa zat perantara. Apa contohnya? Kita ingat kembali ya. Kemarin kita sudah melakukan percobaan yaitu mengaduk atau memasukkan sendok stainless ke dalam gelas yang berisi air hangat. Sendok yang tadinya dingin saat dimasukkan ke gelas itu akan terasa hangat. Ini perpindahan panas secara konduksi. Begitu juga saat kita mengaduk bubur panas atau misalnya saat menggoreng minyak, spatulanya atau sendoknya ini tadinya tidak panas. Tapi ketika terkena yang panas, cairan panas seperti air panas atau minyak, ini panasnya akan berpindah ke sendoknya ya atau ke spatulanya. Ini adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Kemudian perpindahan panas secara konveksi. Nah, contohnya ini. Saat kita merebus air yang tadinya dingin, lama-kelamaan airnya akan mendidih. Begitu juga dengan minyak. Pertama-tama minyaknya tidak panas, tapi saat sudah terkena api, lama-kelamaan minyaknya akan panas. Akan terjadi pertukaran antara partikel yang belum panas dengan partikel yang sudah panas. Begitu terjadi terus-menerus sampai air atau sampai minyaknya panas. Dan juga ada peristiwa angin darat dan angin laut. Ya. Kemudian radiasi. Nah, radiasi ini contohnya saat kita berada di bawah sinar matahari kita akan terasa hangat atau kalau siang hari kita akan terasa sangat panas. Padahal mataharinya sangat jauh dari bumi. Kemudian saat menjemur pakaian dan juga saat kita berada di dekat api unggun. Jadi ini adalah cara-cara perpindahan panas yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sekarang kalian baca teks di bawah ini dulu ya. Kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Setelah kalian baca, yuk kita temukan informasi penting dari teks ini. Kemarin kita sudah mempelajari caranya, kita akan ingat kembali, kita akan coba kembali untuk menemukan informasi penting pada teks ini. Informasi penting dari teks. Nah, yang pertama kita tulis dulu judulnya ya, yaitu perpindahan panas secara radiasi. Baru setelah itu kita tentukan informasi penting dulu dari paragraf yang pertama. Siapa yang tahu apa informasi penting dari paragraf pertama? Ya, informasi penting dari paragraf pertama adalah radiasi adalah perpindahan panas secara pancaran tanpa zat perantara. Kemudian, informasi penting dari paragraf kedua. Adakah yang tahu? Benar. Informasi penting dari paragraf kedua adalah panas matahari dapat terasa di bumi karena perpindahan panas secara radiasi. Kemudian, informasi penting paragraf ketiga adalah menjemur pakaian dan tubuh terasa hangat di dekat api unggun adalah contoh peristiwa radiasi. Sudah ingat lagi ya, bagaimana cara mencari informasi penting dari dalam teks?
Kalian dapat melatihnya terus agar kalian dapat lebih lancar untuk mencari informasi penting di dalam teks. Banyak-banyak membaca ya, Nak. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di sini ada sekelompok anak yang sedang membaca buku. Salah seorang anak laki-laki di sini mengatakan bahwa buku yang dia baca itu isinya bagus sekali. Dan temannya menyarankan untuk meringkas buku bacaan tersebut agar ia selalu ingat dengan isi dari buku itu. Lalu, bagaimana ya caranya membuat ringkasan dari sebuah bacaan? Berikut ini adalah cara meringkas sebuah bacaan. Disimak baik-baik. Yang pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu sumber bacaan yang akan kalian ringkas. Dibacanya dengan cermat. Kemudian, setelah dibaca, kalian tuliskan informasi penting dari teks atau dari bacaan tersebut. Setelah itu, masukkan informasi penting yang sudah ditulis ke dalam ringkasan. Dan selanjutnya, setelah jadi, kalian baca lagi hasil ringkasannya dan periksa kelengkapan informasi pentingnya yang ada dari bacaan tersebut. Sekarang kita akan coba meringkas sebuah teks. Kalian bacalah terlebih dahulu teks ini dengan cermat. Baik, kalian sudah selesai ya membacanya. Sekarang kita akan tentukan informasi penting dari teks ini. Yang pertama adalah informasi penting dari paragraf pertama. Siapa yang bisa menuliskan informasi pentingnya apa? Ya, informasi penting dari paragraf pertama yaitu tari pendek adalah tarian selamat datang yang digunakan untuk lambang rasa syukur, hormat, dan sukacita saat menyambut para dewata. Kemudian, paragraf kedua, siapa yang bisa menuliskan informasi pentingnya? Ya, informasi penting dari paragraf kedua adalah tari pendek ditampilkan oleh remaja putri yang membawa mangkuk perak berisi bunga-bunga warna-warni. Bunga akan ditaburkan ke arah tamu sebagai ucapan selamat datang. Nah, setelah mendapatkan informasi penting ini dari teks, kita akan membuat ringkasan dari bacaannya. Nah, di sini membuat ringkasannya kita tinggal menggabungkan informasi pentingnya agar menjadi sebuah ringkasan. Nah, di sini paragraf pertama kita tulis ya, kemudian kita gabungkan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Informasi pentingnya kita gabungkan. Kemudian jadilah sebuah ringkasan bacaan seperti ini. Bisa ya jika kalian mencoba sendiri nanti. Sekarang, lihatlah gambar orang-orang yang menari ini. Tahukah kamu tarian apa ini? Benar, ini adalah tari pendek. Pernahkah kalian melihat secara langsung penampilan tari pendek? Ya, tari pendek itu tarian yang sangat indah. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan SBDP. Setiap tarian daerah memiliki pola lantai untuk memperindah tarian. Tari pendek menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan dengan pola lantai tarian Bali lainnya. Nah, apa saja pola lantai yang digunakan pada tari pendek? Pola lantainya yang pertama adalah pola lantai yang berbentuk huruf V. Kemudian pola lantai tari pendek juga ada pola lantai lurus dan juga pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Jadi ini adalah pola lantai yang digunakan pada tari pendek. Untuk apa ya pola lantai? Pola lantai itu, bentuk-bentuk pola lantai itu mendukung keindahan sebuah karya tari. Pola lantai juga dapat dikembangkan loh agar tarian tampak menarik.
pengembangan pola lantai dilakukan untuk mencari bentuk-bentuk pola lantai yang sesuai dengan karya tari tersebut. Sekarang, perhatikan contoh pola tari kreasi berikut ini. Nah, yang ada di sebelah kiri kalian ini, yang ada di kiri kalian, ini adalah pola tari kreasi pada tari tunggal atau tari yang satu orang. Ya, di sini ada pola yang bergerak lurus, kemudian yang kedua bergerak diagonal, kemudian bergerak horizontal, kemudian bergerak diagonal, lurus lagi, kemudian pola bergerak garis melingkar. Nah, dalam sebuah tarian tunggal boleh dikreasikan seperti ini pola lantainya. Jadi tidak harus pada satu pola lantai saja, tapi boleh menggabungkan beberapa pola lantai agar tariannya menjadi indah. Kemudian, nah ini yang sebelah kanan kalian adalah pola lantai pada tari berkelompok. Nah, di sini pola lantainya yang pertama yang Ibu tunjuk panah ada yang membentuk diagonal. Setelah membentuk diagonal, bergerak kemudian membentuk pola segi 5. Bergerak lagi membuat pola lantai lurus ke depan. Kemudian membuat pola lantai zigzag, membuat pola lantai lingkaran, dan diagonal kembali. Nah, ini juga sama pada tari berkelompok, boleh menggabungkan beberapa pola lantai dalam satu tarian, agar memperindah bentuk dari tarian tersebut. Nah, di sini Dayus sedang melihat penampilan tari pendet, dan dia sangat kagum karena para penari ini menampilkan tarian dengan sangat bagus dan mereka telah berlatih dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Sikap tanggung jawab adalah kemauan untuk melakukan tugas dengan sungguh-sungguh dan berani menanggung resikonya. Sikap tanggung jawab ini harus diterapkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban, baik itu di rumah maupun di sekolah. Sekarang perhatikan gambar ini. Ya, di sini ada gambar seorang anak yang sedang menyapu halaman. Ya, ini adalah Siti yang sedang menyapu halaman. Nah, sekarang Ibu tanya, apa kewajibannya Siti yang tampak pada gambar? Ya, kewajibannya Siti yang tampak pada gambar adalah membantu ibunya menyapu halaman rumah. Nah, kemudian bagaimana ya bentuk tanggung jawabnya Siti dalam menyapu halaman? Benar, di sini wujud sikap tanggung jawabnya Siti dalam menyapu halaman adalah dia menyapu halamannya ini dengan bersih. Kalau Siti tidak bertanggung jawab, bisa saja dia melakukan menyapu halaman ini dengan asal-asalan dan tidak bersih. Tapi kalau Siti ini bertanggung jawab, maka sikap tanggung jawabnya Siti dapat ditunjukkan dengan menyapu halaman dengan bersih. Nah, kalian juga seperti itu ya. Jika melaksanakan suatu kewajiban atau mendapatkan suatu hak, maka kalian harus menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan atau dalam menerima hak dan kewajiban kalian. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.